prime location ya, lokasi-lokasi premium yang semakin ramai. Daerah ramai, kedua jamnya juga jam ramai. Ini kan bisa menimbulkan efek daya takut yang lebih besar dibandingkan di tempat yang sepi. Jadi kalau menurut saya ini semacam cyber. Karena itu kita minta KPK jangan mundur setapak pun. Ini harus maju terus. Kenapa? Karena di dalam kasus Sprindik, ternyata pada akhirnya KPK sendiri, Tuan Budi, itu menyerahkan kasus ini kepada pengawas internal. Terus artinya, ini bukan palsu. Kalau yang selama ini dikatakan ini palsu, ternyata pada akhirnya diserahkan kepada pengawas internal, artinya itu bukan palsu. Ini adalah pasti suatu rentetan dengan kejadian sebelumnya ya, bahwa kemudian tempat kejadian peristiwanya ada di depan KPK. Saya kira ini bukanlah merupakan suatu pesan ya ataukah siwot untuk institusi KPK, tapi semata-mata hanya secara kebetulan barangkali TKP-nya ada di depan kantor gedung KPK. Baik, kita akan kembali ulas, ingin tahu juga analisa dari Pak Alphonse, bahwa dari kronologi Pak, kalau dilihat ada setelah melakukan penembakan, Anda bilang tadi tenang, tapi bagaimana jika Anda melihat pelaku juga mengambil senjata dari korban begitu? Artinya kelompok terlatih seperti apa ini maksudnya? Justru saya katakan terlatih karena mereka melakukan pengintaian, kemudian mengikuti dan mengeksekusi, setelah itu tembak berturut-turut 3 kali. Kalau kelihatan 3 luka tembak masuk, 3 kelongsong, berarti tidak ada kelebihan karena tidak ada tanda rekoset yang ditemukan oleh tim balistik. Berarti tepat sasaran. Sesudah tepat itu masih sempat-sempatnya, kalau benar seperti keterangannya Pak Ugro bahwa senjata diambil, orang biasanya kalau amatir ataupun hanya sekedar, dia tidak akan tunduk lagi ambil senjata yang ada di dalam yang dibawa oleh anggota tersebut. Nah, ini sampai tunduk dan ambil senjata, berarti dia tidak peduli dengan lingkungan dan dia sangat tenang. Dia tahu benar apa risikonya kalau ketangkap atau diteriakkan massa. Tapi dia tidak takut. Itulah yang saya katakan, ini kelompok yang cukup profesional, memahami alat senjata yang memadai. Tidak hanya terlatih tapi profesional menurut Anda ya? Sangat, karena menurut saya pistol rakitan untuk nembak 3 kali berturut-turut, kemungkinan macetnya ada di kedua dan ketiga. Nah, ini berturut-turut, waktunya mepet, tidak ada satu pun. Tapi kalau misalnya taruhlah itu kelompok di luar kelompok terorisme, seperti Anda punya perspektif lain, karena ada kelompok lain yang terlatih yang menunggangi atau mungkin manfaatkan momentum polisi jadi sasaran. Tapi kalau kemudian motifnya apa? Mengambil senjata dari korban ini, karena korban sudah tembak 3 kali, pasti tidak akan melakukan perlawanan, lalu senjatanya diambil. Bukankah ini seperti kelompok yang sedang melakukan perlawanan gerakan bawah gitu Pak, kelompok terorisme misalnya, karena membutuhkan senjata api itu? Bisa saja mengambil ini sebagai sebuah upaya pengelabuan, supaya orang lain akan berpikir terfokus pada ini kelompok teroris. Tapi sebenarnya ini kelompok yang kalau kita ambil, orang berpikir tidak butuh senjata. Sedangkan belum tentu dia butuh, karena dia sendiri sudah pakai senjata yang lumayan baik, bukan rakitan. Lebih bagus lagi ya senjata. Kalau saya punya analisa, bukan rakitan, tembak 3 kali berturut-turut ini. Oke, kalau sekarang kita beralih lagi dari perspektif yang kelompok ini dilakukan oleh kelompok teroris. Anda menyebutkan tadi sempat ada gerilya kota. Apakah memang sekarang berubahnya lokasi sasaran kalau di 3 penembakan sebelumnya misalnya, atau 4 penembakan sebelumnya ada di pinggiran ibu kota, di Tangerang Selatan misalnya. Sekarang ada di tengah kota Jakarta, kawasan Kuningan, dan dilakukan pada jam-jam yang tidak terlalu larut begitu, jam 8 malam atau pukul 20. Apa artinya ini gerilya kota yang Anda jelaskan tadi? Ya, sebetulnya kan praktek gerilya kota di dalam kelompok terorisme itu bukan hal yang baru gitu loh. Misalnya kalau di Jerman dulu ada namanya Red Army Faction, itu juga gitu. Tadi kelompok kiri yang melakukan serangan di kota. Kalau di Spanyol itu ada namanya kelompok ETA gitu, Ethno Nationalist Movement, itu juga begitu berat. Dan yang paling fenomenal itu ketika yang ada di Palestina namanya Black September itu. Kemudian dia yang ketika itu kan dia mengambil atlet yang dari Israel kemudian sampai gitu. Artinya pilihan itu bukan pilihan hal yang baru. Nah, kebetulan lalu kita melihat ada sebuah manual yang muncul di internet yang diposting tahun 2011 dan hari ini itu sudah 900 orang yang download. Taruhlah kemudian itu menginspirasi polanya, walaupun itu nanti saya juga sepakat dengan beliau, jangan hanya fokus di kelompok terorisme ini. Tetapi pola itu mirip, bahwa ada 3 mendasar secara modus. Serangannya pertama adalah unpredictable, dia nggak pernah bisa disangka. Itu syaratnya harus begini-begini, itu udah jelas manualnya. Yang kedua, dia random, secara acak. Sistemnya itu hit and run. Kemudian yang terakhir, simple plan. Jadi mereka simple, sangat sederhana. Ketika mereka melakukan serangan, mereka lari, mereka istilahkan di safe house. Ketika lari, masuk ke situ, nanti yang ngambil orang lain.
Dan kemudian ketika ulangan lain itu mereka harus memakai kamuflase dan di tengah kota. Karena persembunyian yang baik itu adalah di tengah kota. Karena di keramaian. Inilah yang sebetulnya seperti saya sampaikan. Kalau pendekatan terorisme itu hanya pendekatan keamanan, itu pasti nggak akan berhasil. Karena ada teori-teori yang siap mereka gunakan. Iya, teori yang gunakan. Dan ini kemudian perlu pemahaman yang lebih canggih. Seperti misalnya bagaimana pergeseran sikap masyarakat kota yang sedemikian cuek. Orang Jakarta ini kan isunya kan bukan terorisme, bukan apa itu namanya radikalisme. Isunya orang Jakarta sederhana. Gimana nggak macet, gimana nggak banjir. Kalau mikirin yang kontrakannya ada siapa, apa ya sudah jauh. Tapi sekarang terjadi di ibu kota. Itulah yang sebetulnya hanya harus menjadi. Jadi jangan apa itu terorisme itu hanya dikasihkan atau hanya yang diambil tugasnya pada polisi. Polisi itu fungsinya hanya penegakan hukum. Itu penting itu. Jadi kemudian ada institusi yang lain tadi yang saya sampaikan tadi, bagaimana proses orang sebelum menjadi aktor kekerasan siapapun dia itu. Misalnya jika kecil, karena orang menjadi itu jadi teroris, jadi pelaku kekerasan tidak dilahirkan, tapi sebuah proses gitu loh Mas. Oke, baik. Kita akan lihat dulu tadi kalau Anda menyebut yang ini cukup mengkhawatirkan karena ada manual begitu ya, ada manual. menunjuk manual tentang melakukan gerilya kota. Iya, diunduh di internet, ada di internet. Dan sudah diunduh 900 orang. Ya, saya nggak tahu ya apakah itu pelakunya atau intelnya atau pengamatnya, saya nggak tahu, tapi yang 900 itu cukup mengkhawatirkan jumlahnya gitu. Kalau 10 saja mempraktikkan paling sangat mengerikan. Mengerikan karena kemudian juklak dan juknisnya itu jelas, dan ini adalah diambil diterjemahkan dari gerakan kiri, kemudian ditambah lagi dengan justifikasi keagamaan bahwa ini adalah dibenarkan menurut Islam atau ayatnya begini, dan itulah yang mungkin menjadi salah satu variabel penjelas kenapa orang melakukannya itu menjadi tenang. Oke, kalau kita lihat kelompok mana yang melakukan, ini tentu tugas kepolisian untuk mengungkap ini sebenarnya. Apakah memang kelompoknya sama atau ada kelompok yang menunggangi lagi. Tapi yang pasti sekarang Pak, polisi menjadi sasaran. Yang sekarang banyak terjadi, polisi menjadi sasaran. Apa yang seharusnya dilakukan kepolisian untuk mereaksi hal ini? Karena tugas polisi itu kan mengantisipasi berbagai tindak kriminal. Menurut saya antisipasi Polri yaitu setiap kali ada langkah-langkah penegakan hukum yang sifatnya eksesif, taruhlah tembak ini itu dan sebagainya, mungkin tidak sebaiknya didemonstrasikan di layar media elektronik. Tidak, jadi orang yang nonton itu jangan melihat seolah-olah arogan sekali ini petugas yang punya kewenangan merampas hak asasi menurut undang-undang, tapi main tembak kayak koboi di jalan. Bagaimana kalau hal-hal itu tidak real time, tapi kapan-kapan baru ditampilkan. Sebab kalau kita tonton orang ditembak di kaki, ditembak di ini, mati dan sebagainya, terus ada pendapat bahwa belum tentu dia bersalah. Hal-hal serupa itu membangkitkan antipati masyarakat, perlawanan secara bawah sadar terhadap cara-cara penegakan hukum yang seperti ini. Namanya cara-cara yang tapi masalahnya kalaupun tidak muncul di media tapi muncul di situs seperti YouTube misalnya, itu gimana? Ya itu makanya kan sebetulnya tadi saya katakan bahwa kalau pendekatan kita itu konvensional, kita hanya fokusnya itu bikin antibiotik, ini bakterinya itu sudah bermetamorfosa. Dan dulu misalnya salah satu, misalnya kan kebetulan di Yayasan Prasasti Perdamaian yang saya pimpin itu, kita tuh melakukan pendampingan pada mantan-mantan itu supaya mereka berintegrasi dan diterima masyarakat dan menjadi anggota masyarakat yang produktif. Ada salah satu pemerintah tentang upaya-upaya seperti ini misalnya, ya pengamatan Anda? Ya baik-baik aja gitu. Kan saya mau fokus baik aja seperti apa? Karena ini sangat penting solusinya. Ya, misalnya gini, saya mau contoh bukan pada kasus ini, tapi bagaimana proses saya sampaikan inspirasi orang untuk tergerak itu dulu yang saya damping itu karena nonton video yang masih pakai peta gede Bosnia. Lah sekarang itu tiap hari kita Twitter, YouTube itu setiap saat inspirasi itu kemudian mempercepat akselerasinya. Oleh karena itu, kalau kita melihat fenomena terorisme itu harus 3 hal yang harus kita lihat. Pertama adalah dinamika individu. Individu itu nggak diam, nggak statis, dia dinamis. Terus kedua, dinamika kelompok. Kelompok itu akan berubah, dan yang terakhir konteks. Kenapa mereka bergerak? Gitu. Nah, kalau kemudian tujuannya polisi, kembali kepada hal yang saya sampaikan, kenapa polisi menjadi sasaran? Karena kan bisa jadi orang itu, bisa jadi loh yang lewat itu karena benci, siangnya ditilang, terus kemudian dia suruh bayar pada senjata menembak, bisa jadi. Baik, oke Pak, sebagai pertanyaan penutup Pak, karena ini merupakan sebuah kesimpulan, apakah ini Anda melihat bahwa targetnya adalah membuat kekhawatiran di masyarakat? Kalau karena pesan yang bisa dilihat mungkin adalah ketika aparat keamanan ditembak, diteror, berarti aparat keamanan sendiri tidak aman. Apakah ada target ke sana memang menurut Anda? Bermacam-macam kemungkinan. Salah satu kemungkinan bisa terjadi, tetapi untuk menjawab pertanyaan sampai pada kesimpulan perlu ada penelitian yang lebih komprehensif sehingga kita sampai pada kesimpulan bahwa kalau polisi yang punya senjata yang terlatih aja bisa dibegitukan, kenapa masyarakat biasa bagaimana masyarakat biasa agak hati-hati.
bisa jadi, tapi belum tentu itu merupakan kesimpulan akhir. Oke, baik, terima kasih Pak Alfon dan juga Mas Nurunda telah bergabung bersama kami di Prime Time. Selamat malam. Dan